Yo colikiawan, balik lagi bersama Aing Mas Pur, masih di channel yang sama. Oke, kali ini Aing akan melanjutkan alur cerita komik Cross yang kemarin ya guys ya. Masih ingat kan? Ini lanjutannya. Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja ke alurnya. Let's go. Di sini terlihat Boya yang sedang dimata-matai oleh kelompok Akutsu, di mana Akutsu ingin balas dendam kepada Boya. Kembali kepada Boya. Di sini terlihat Boya sedang mengejar Yasuda. Yasuda yang sedang berlari pun akhirnya mendapatkan pukulan sapaan dari Boya. Dan Boya pun berkata, "Apa kabarmu bodoh?" Dan kemudian Boya pun kembali berkata, "Suka atau tidak, suatu saat kamu harus mengenalkanku kepada kakak perempuanmu." Yasuda pun menjawab, "Iya, lain kali." Tiba-tiba ada seseorang yang sedang berjalan kepada mereka berdua. Dan orang itu berkata, "Kalian berdua menghalangi jalan kami, dan minggirlah." Boya pun menjawab, "Padahal kalian bisa melewati jalan yang memutar." Dan orang itu malah menyebut Boya si pirang. Kemudian Boya pun emosi, tetapi Boya ditenangkan oleh Yasuda. Pada saat Boya saling menatap dengan orang itu, kemudian datang seorang guru yang bernama Pak Bakoy. Karena ada guru, orang itu pun pergi. Setelah orang itu pergi, Yasuda pun menjelaskan bahwa di sekolah ini merupakan ajang perlombaan orang-orang terkuat. Dan di sekolah ini pun banyak kelompok-kelompok. Yasuda pun menjelaskan bahwa menurutnya kelompok terkuat adalah kelompok Bando. Dan Yasuda pun memberitahu siapa orang yang tadi. Ternyata orang itu adalah Sanda. Sanda itu adalah tangan kanan Bando. Dan Bando masih punya tangan kirinya juga, yaitu Yamazaki. Yasuda pun memberitahu Boya bahwa Akutsu yang dihajarnya juga masuk kelompok Bando. Yasuda pun memberitahu Boya bahwa masih ada satu kelompok lagi yang selalu melawan kelompok Bando, yaitu kelompok trio Ebisuka. Salah satunya adalah Hiromi yang ada di kelas Boya. Mendengar nama Hiromi, Boya pun berkata, "Oh, si landak itu besar juga ternyata nyalinya ya." Dan Yasuda pun malah mengejek Boya dengan mengatakan, dia itu bukan tipe orang yang mudah dikalahkan seperti itu. Berpindah ke belakang sekolah, ternyata sekelompok Akutsu sedang memata-matai trio Ebisuka. Di sini Makoto dan Pon pun ingin membalaskan kekalahan Hiromi oleh Boya. Dan Hiromi pun malah meninggalkan Makoto dan Pon dengan mengatakan, "Diam dan biarkan aku sendiri." Ternyata Hiromi terkena mental setelah kalah dari Boya. Setelah Hiromi pergi, Makoto dan Pon pun ingin mengajak Boya bayuan. Tapi sesuai dengan saran Pon yang ingin adu koin tos, dan siapa yang menang dialah yang melawan Boya. Pon pun berkata, "Kau Garuda, aku 500. Dan ternyata yang menang adalah Makoto. Dan kelompok Akutsu pun mendengarkan percakapan antara Makoto dan Pon. Pada saat pulang sekolah, Boya yang sedang menunggu Yasuda. Di sini terlihat Boya yang sedang memandangi foto kakak Yasuda. Tetapi sepertinya Yasuda sudah kabur. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundak Boya. Ternyata itu adalah Makoto. Boya pun diajak ke belakang sekolah. Dan ternyata di sana sudah ada Pon. Pon pun menjelaskan bahwa Makoto ingin mengajak bayuan. Terlihat juga kelompok Akutsu pun sedang mengintip pertarungan Boya versus Makoto di tribun penonton. Berpindah ke Hiromi yang sedang bertanya ke salah seorang siswa tentang keberadaan kedua temannya. Dan siswa itu pun menjawab kalau mereka sedang berjalan-jalan dengan seseorang yang berambut pirang.
Dan Hiromi pun langsung bergegas untuk mencari kedua temannya itu sebelum terjadi sesuatu karena telah berurusan dengan Boya. Berpindah lagi ke belakang sekolah, yang dimana pertarungan Baiwan Boya versus Makoto pun dimulai. Terlihat di sini Makoto terlebih dahulu memberi Boya pukulan sapaan yang membuat Boya terjatuh. Karena pukulan sapaan yang diberikan Makoto membuat foto kakak Yasuda yang dipegang Boya itu pun terjatuh. Selanjutnya, Makoto pun menendang Boya dan menyerang Boya dengan pukulan yang bertubi-tubi. Tetapi Boya pun bangkit, bukannya memberi serangan balik kepada Makoto. Boya malah masih sibuk mencari foto kakak Yasuda yang terjatuh tadi. Karena Boya kurang fokus, Makoto pun dengan mudahnya kembali menyerang Boya dengan tendangan bertubi-tubi. Dikira pertarungan akan selesai dan akan dimenangkan oleh Makoto. Pon pun mengatakan, "Dasar Hiromi, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh bocah itu?" Di tempat tribun penonton, anak buah Akutsu pun mengatakan, "Hai Akutsu-chan, pertarungannya sudah selesai tuh." Dan Akutsu pun menjawab, "Tidak mungkin, bego. Kita berlima saja dihajar babak belur olehnya. Ditambah Hiromi, jadi sudah 6 orang dikalahkannya dalam waktu singkat. Sudah begitu, dia belum menggunakan setengah kekuatannya saat itu. Hiromi pun merasa ia tidak bisa menyentuhnya. Coba pikirkan apa yang akan terjadi kalau dia serius. Memikirkannya saja membuatku merinding." Kembali ke pertarungan. Boya yang terkapar di tanah pun kembali bangkit dan tangannya pun menggenggam tanah, lalu ia melemparkannya ke arah mata Makoto. Setelah itu, Boya pun berlari ke arah foto kakak Yasuda. Dan akhirnya foto itu kembali ke tangannya. Karena foto kakak Yasuda telah kembali ke tangannya, ini menjadi pertanda Boya akan serius ke pertarungannya itu. Boya pun mengatakan, "Sudahlah. Selama aku punya ini, aku bisa melakukan apa yang aku inginkan." Boya pun melakukan pemanasan. Dan pada akhirnya, Boya pun berlari sambil melompat dan mengambil ancang-ancang untuk menendang ke arah Makoto. Pada akhirnya, Makoto pun terpental jauh karena menerima tendangan dari Boya. Boya pun mengatakan, "Jangan meremehkan aku, dasar bodoh." Hiromi yang terlambat untuk menghentikannya akhirnya datang. Tetapi pertarungannya sudah selesai. Boya pun berkata kepada Hiromi, "Asal kau tahu ya, merekalah yang memulai. Dengan kata lain, kaulah yang harus bertanggung jawab karena membuatku melakukan ini." Pon yang melihat Makoto tumbang hanya dengan satu pukulan pun terkaget-kaget dan segera membawa Makoto. Sementara itu, Hiromi pun bertanya, "Woi Boya, makhluk seperti apa kau nih?" Boya pun menjawab, "Aku ini sama seperti kalian, yang benci pelajaran dan diusir dari suatu tempat ke tempat lainnya dan berakhir di sini. Tapi ada satu yang membedakan, aku tidak salah jalan dan aku bukanlah pemberontak atau bajingan. Meski begitu, aku pun tak pantas disebut pahlawan kebaikan. Jika kalian masih ingin baku hantam, datanglah kapan saja dan dengan senang hati aku akan mengajar kalian." Lalu Boya pun pergi meninggalkan trio Ebisuka. Sementara itu, Bando pun telah kembali dari masa skorsingnya dan chapter kedua pun selesai. Oke, aing Maspur, sekian dulu dari aing dan sampai jumpa di alur cerita Cross lainnya. Bye bye ya guys ya.